Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy. Masih soal Aang Permana yang sudah diterima dan bekerja dengan baik di satu perusahaan migas, kemudian keluar hanya gara-gara punya mimpi ingin jualan ikan goreng ini. Nanti kita ingin tahu apa hebatnya ikan goreng ini ya, sampai kamu kok bisa keluar dari perusahaan besar dan gaji yang relatif lumayan bagus. Cerita, apa yang terjadi waktu itu sampai terpikir untuk keluar? Jadi saya kerja di salah satu perusahaan oil and gas. Kerjaan saya itu survei ke beberapa daerah di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kerjanya jalan-jalan. Enak betul. Di setiap daerah saya menemukan ada ikan-ikan yang kecil sama ikan-ikan kayak ikan petek. Cuman potensi, kayak di Padang ada ikan bili, di Kalimantan ada ikan seluang. Nah, di Cianjur tempat saya tinggal itu ada namanya ikan petek. Ukurannya kecil-kecil. Ini ikan apa? Ikan danau? Ikan danau. Ikan air tawar ya. Banyak banget, tapi belum dimanfaatkan. Biasanya dipakai untuk apa? Biasanya untuk pakan bebek. Masa kita disuruh beli makanan bebek? Nggak jadi. Jadi selama ini untuk pakan bebek? Awalnya, sekarang untuk pakan manusia. Pinter berkelit dia ya. Baik, dulu katanya dibuang-buang juga ya? Betul. Terus jadi pakan bebek. Kenapa dulu dibuang-buang begitu? Kenapa nggak bisa dimakan dulu? Karena aromanya amis, Bang. Jadi baunya itu hanyir gitu kalau bahasa Sunda. Oke. Jadi amis. Amis. Iya, terus ya jadi udah mau ukurannya kecil terus baunya amis, ya udah dibuang-buang. Kenapa kok tiba-tiba Aang merasa bahwa wah ini bisa diolah dan bisa jadi makanan manusia, tanda kutip. Nah terus waktu itu saya bawa ke kampus, ada di lab pangan di sana, diteliti sama teman. Ternyata awalnya saya pengen menemukan ini supaya tidak bau amis gitu kan. Iya. Ternyata hasilnya justru sangat baik, bukan cuma bau amisnya yang hilang, tetapi ikan ini memiliki kandungan protein dan kalsium yang sangat tinggi. Jadi bau amisnya itu ternyata menandakan bahwa ikan ini proteinnya tinggi. Oh iya, gitu. Kamu sarjana perikanan ya? Perikanan. Oh, jadi kita harus percaya ini. Terus apa yang Aang lakukan? Ya setelah itu ya, wah menurut saya ini potensi untuk dikembangkan, apalagi ini cuma ada di Cianjur kan. Ya udah kita kembangkan. Terus kamu keluar? Ya jadi awalnya keluar itu sebenarnya Bang, saya berpikir bahwa saya ada di posisi itu, waktu itu sudah nyaman bekerja dan katakan mapan lah gitu. Itu berkat bantuan banyak orang. Jadi dari sekolah saya dibantu banyak orang, kuliah dibantu banyak orang. Terus setelah ada di posisi itu, saya cuma nikmatin sendiri gitu. Jadi saya merasa kayaknya kok hidup saya kurang bermanfaat gitu. Padahal saya ada di posisi itu berkat bantuan banyak orang. Makanya saya putuskan kayaknya kalau misalkan saya pulang lagi ke desa, saya kembangkan yang ada di desa, itu bisa lebih bermanfaat minimal bagi orang-orang sekitar saya. Lalu langkah pertama apa yang kamu lakukan? Dan berapa modal yang disiapkan waktu itu? Modalnya sekitar 2 juta, 3 jutaan. 2 juta, 3 juta? Ya, karena pada awalnya kita hanya memanfaatkan fasilitas penggorengan yang ada di rumah aja. Oh, modalnya penggorengan aja? Iya, penggorengan. Karena ikannya bayar atau gratis? Awalnya kita mau beli itu justru malah diketawain sama ditertawakan. Ya udah ambil aja katanya kalau buat coba-coba gitu. Belum tahu dia. Belum tahu. Itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang gimana? Sekarang nggak harus bayar. Karena emang saya sendiri yang meng-create mereka untuk bayar aja. Iya, untuk membuat satu kelompok khusus untuk menangkap ikan itu. Tunggu, nanti akan sampai ke sana, tapi kemudian apa yang dilakukan? Tadi modal penggorengan. Iya. Ini ada bumbunya nggak ini? Dibumbuin? Iya, dibumbuin. Bumbunya siapa yang bikin? Saya dibantu sama ibu. Gratisan lagi? Iya. Karena ibu modal kamu ini ya. Dan kemudian jual ke kita dapat keuntungan. Gimana peranmu kalau gitu? Ibu ada di sini nggak? Ada. Ibu mana? Ini. Boleh. Ibu dan bapak mungkin saya pikir berdiri. Boleh kita perkenalkan? Ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Wow, jadi ibu. Nah, tunggu dulu. Waktu keluar dari perusahaan, bagaimana reaksi kedua orang tua? Ngambek. Oh, wajar, masih sehat berarti. Jadi dimarahin? Iya. Apa kata orang tua waktu itu?
ya ngapain katanya, udah sarjana, udah kerja di sana, kerja di kota. Biasanya kan kalau misalkan ya mungkin ibu bergaul di kampung gitu kan, terus ngelihat anaknya kerja di kota kan suatu kebanggaan banget. Kerja di mana? Kota. Iya. Terus Kota mana ini ya? di Jakarta. Oh, Di Jakarta. Kota mana? Jakarta. Iya. Metropolitan. Kerja di perusahaan apa? Itu yang ada gas-gasnya itu. Ya, terus malah keluar jualan ikan gitu. Jadi Iya, kecewa berat itu ya. ya awalnya sih. Resepnya atau adonannya, Iya, semua tambahannya dari ibu. dari ibu, dan itu 100% tanpa pengawet, tanpa MSG. Jadi semuanya alami. Bagaimana meyakinkan orang bahwa makanan bebek ini waktu itu maksudnya kan nggak gampang pasti ya. Betul. Nawarin ke orang-orang gimana cara menawarkannya? Kan orang-orang di kampung sana tuh di Cianjur tahu bahwa itu makanan bebek. Iya. Terus ngomongnya gimana waktu jualan? Ya, saya nggak jualan di Cianjur, di Bandung. Awalnya kita ke toko oleh-oleh, diantar sama bapak, jadi kita berdua pakai motor. Ini Awalnya belum kayak gini, Bang. packagingnya bukan seperti Belum. ini ya? Jadi masih diplastikin aja masih gitu? plastik, pakai lilin gitu kan. Terus kita tawarin ke toko oleh-oleh. Reaksi orang-orang? Ya aneh juga gitu. Ini ikan apa katanya tuh. Terus dari sekian puluh toko oleh-oleh paling yang mau nerima sekitar 5 sampai 6. Laku nggak itu? Enggak, awalnya. Laku ya, laku. Oke. Ya lama-kelamaan justru karena memang saya ketika memulai usaha sama sekali tidak ngerti bisnis banget. Jadi benar-benar ya udah terjun, niatan saya tuh ya pengen bisa bermanfaat gitu, udah itu aja. Jadi saya nggak ngerti gimana cara marketing dan lain nggak. Jadi hampir risiko banget itu ya, keluar dari perusahaan, nggak ngerti marketing, nggak ngerti jualan. Setelah baca bukunya Bobby Sadino. Buku yang mana nih? Yang belajar dari orang goblok. Oh, belajar dari orang gerobak, yang pakai dorong gerobak itu ya? Iya. Oke. Kan kata beliau katanya ya udah terjun dulu. Aja. Nanti di sana kamu akan menemukan langkah-langkah selanjutnya. Dan itu saya alami, Bang. Jadi sampai sekarang bisa seperti ini, saya yakini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, justru ini banyak bantuan dari banyak orang. Jadi bisa kayak gini, awalnya pakai plastik kecil-kecil, terus ada yang ngasih tahu jangan kayak gini, harus pakai label, kita pakai label, jangan kayak gini, harus izin ke dinas, kita izin ke dinas. Sampai akhirnya seperti ini, rata-rata semuanya masukan dari orang lain. Oke. Nah, apa istimewanya produk ini sekarang? Tentu setelah diolah sedemikian rupa, kan ini sarjana perikanan, jadi ngerti ya soal ikan. Setelah diolah sedemikian rupa, kemudian dikasih bumbu, apa kelebihan dari crispy ikan si petek ini? Jadi gini, Bang, biasanya orang-orang sulit makan ikan atau nggak mau makan ikan gara-gara prosesnya lama. Harus menyiang ikan, terus baunya anyir dan lain-lain, harus digoreng, ada durinya segala macam. Nah, kita memberikan inovasi, jadi membuat ikan 100% full ikan yang siap makan tanpa harus menggoreng, tanpa harus berbau-bau dengan bau ikan. Jadi ikan ini udah ketika dibuka dari kemasannya udah tinggal makan kayak gitu. Oh, nggak perlu digoreng dulu? Nggak perlu digoreng, jadi langsung dimakan, praktis. Ini sekarang dijual di mana aja? Hampir 90% online. Oh, dijual di online? Iya. Oke, di mana saja itu? Ya di beberapa lapak online kayak Bukalapak, Tokopedia, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Omsetnya udah gede banget dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Ang. Ya, sudah berbagi cerita dengan kita semua di sini dan penonton di rumah. Sukses buat Aang ya. Satu hari nanti kita main-main ke Cianjur. Wah, kita ketemu satu konglomerat namanya Aang Permana. Amin. Tamu kita berikutnya seorang ibu dari Palu. Dia jualan bawang goreng. Tapi bawang gorengnya ini sudah sampai ke Jerman, Belanda, bahkan Afrika Selatan. Apa istimewanya bawang goreng ini? Ikuti terus Ki Candy. Apa istimewanya sih produk ibu ini? Sampai digemari bahkan sampai ke luar negeri? Dimakan renyah, tidak gampang lanut, tetap eksis biar 2 jam tidak dimasukkan di bungkus, tetap kering.